bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid itu masuk ke wilayah Nusantara termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, itu sebagian masuk ke daerah Surakarta. Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Medina sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya, karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga, nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya. Kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala. Ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu bergerak lagi, ya, ke wilayah Hijaz. Ya. Itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif diburu-buru untuk dibunuh.
disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda, ya, lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, ya, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II, ya. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Beliau kalah, ditangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri, ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Said Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal itu. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata, ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat, ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah, ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz, ya. Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman, ya, itu belakangan, gak melok perang, ya, langsung datang di sini, ya. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam, itu orang-orang yang dari Yaman, ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz, ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga, nggak tahu itu Alaidrus, Asegaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman, ya. Jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman, ya. Kita temukan di wilayah Lumajang itu makam keramat, makam situ nih, makam Mbah Saji, Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim, pengikuti Diponegoro yang melarikan diri. Ternyata nama itu ada semua catatan itu, ya. Jadi saya kira itu yang perlu diteliti. Tapi lagi-lagi kita perlu cek, ya, seberapa tua usia ini, ya. Bisa saja lebih tua, ya. Tapi yang jelas beliau orang Hijaz, ya, karena nama yang terpampang di itu tidak ada nama marga,
Jadi cirinya orang Hijaz itu tidak menggunakan nama marga. Kenapa? Rasulullah sudah menghapuskan nama marga mulai zaman dulu. Karena itu tidak ada yang menggunakan nama marga. Ya. Jadi sebabnya kalau orang masih punya nama marga berarti bukan wong Hijaz, bukan wong Mekah Madinah sana, pasti wong luar. Tidak tahu wong Libanon, tidak tahu wong Yaman, tidak tahu wong ini, pasti masih ada nama marganya. Nah itu, ya. Nah itu sebabnya kiai-kiai di Indonesia itu bergurunya kepada Sayyid dari Hijaz, ya. Salah satunya siapa? Sayyid Maliki Al-Hasani, itu wong Hijaz, ya, wong Mekah sana. Ya, jadi itu di situ latar belakangnya. Nah, jadi ada beberapa gelombang nanti kedatangan orang-orang Arab, termasuk Cino, ya. Cino itu yang datang di sini mulai zaman Mojopahit, zaman Singosari, itu Muslim semua, nggak ada. Ya. Nanti baru tahun 1720 VOC mendatangkan Cino agama Konghucu. Ya, itu baru belakangan zaman VOC. Ya, aslinya Cino Muslim semua. Ketika orang Indonesia masih belum Islam, Cino masih Islam dulu. Ya, jadi itu awal-awal. Ya. Nanti orang-orang Cina Konghucu itu yang disebut orang-orang Hokkien. Ya. Nanti kira-kira tahun 1864 datang lagi orang Cina Hakka, ya, gelombang berikutnya, yaitu wong Cina sing agamane Kristen, yaitu belakangan. Ya. Karena dianggap orang baru dan agamane Kristen, orang-orang Cina Hokkien ini gak seneng. Ya, orang Cina kok agamane Kristen. Karena itu mereka memberi sebutan orang-orang Cina Hakka ini dengan sebutan orang asing, wong asing atau tamu baru, ya, orang baru, wong asing. Nah, basa Hokkien, orang asing atau tamu baru, ya, tamu dari luar, itu basa Hokkien ini Sinhe. Wong Jawa gak bisa ngomong Sinhe, Singke, ya, itu bedanya. Ya. Cina sing agamane Kristen itu disebut Sinhe atau Singke. Ya. Nah itu gelombang kedatangan orang-orang Cina di sini, sama seperti Arab, gelombang-gelombang. Ya. Tadi tetap aja orang-orang di Nusantara ini mulai zaman kuno ya. Penguasa ini tetap pribumi, ya. Baru belakangan aja pribumi ini rotok gak kuasa, ya. Kerja di mana-mana hanya sebagai TKI. Ya, tadi buruh loh, ya, padahal dulu enggak. Ya, penguasa di berbagai negara dunia itu biasanya wong Jawa. Ya, wong Jawa itu dalam sejarah pernah mendirikan kerajaan Angkor di Kamboja. Ya, sampai sekarang rojo-rojo Kamboja itu turunan Jayawarman kedua wong Jawa. Ya. Di Thailand itu juga begitu. Kerajaan itu didirikan orang dari Suwarnabhumi Sumatera. Kan itu dinastinya Suwarnabhumi. Ya, nanti di situ. Nanti di wilayah Madagaskar di Afrika Timur itu juga ada pulau besar namanya Madagaskar, negara Madagaskar. Itu penduduknya bukan negro tapi wong kulitnya coklat. Ya. Kalau bicara bahasa Madagaskar itu banyak kosakata Jawa. Dan semua wong Madagaskar ngaku kita ini keturunan Jawa, cuma tidak tahu Jawa sebelah mana. Sampai sekarang saya punya kamus kecil Madagaskar Indonesia. Ternyata kosakata Jawa, Jawa kuno itu, hitung-hitungan, esa,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Padahal Madagaskar, Jawa ini. Ya, sampai nanti ke orang Maori di Selandia Baru, ya itu bosan Jawa ini wakai, termasuk orang Hawaii, orang Fiji, itu kosakata Jawanya banyak. Jadi Jawa itu dulu nyebar kemana-mana. Ya, nah, sekarang tetap aja kebiasaan nyebar ke berbagai negara itu tetap cuma statusnya mudun. Sekarang jadi TKI. Kalau dulu penguasa, sekarang jadi TKI. Ya, jadi itu. Ya, jadi saya kira ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Ya, jadi ini daerah bersejarah kuno kita kumpulkan. Ya, kenapa? Ini nanti identitas. Ke depan itu hanya bangsa yang memiliki identitas yang mampu bertahan. Kenapa? Program global, diglobalisasi, itu semua identitas lokal dihilangi, dihabisi. Kenapa? Yang namanya globalisasi kudu global. Ya. Karena itu lokal-lokal selamatan itu harus dihapus. Kenapa? Itu lokal. Tahlilan lokal, ya, itu harus dihabisi. Karena itu kalau ada golongan agama yang mengharamkan selamatan, ya, menganggap tahlilan bid'ah, ziarah kubur musyrik, itu pasti oleh bayaran toko globalisasi. Kenapa? Supaya kita tidak punya identitas. Memang programnya begitu. Kenapa wong iki kok kuat yo? Padahal nganggur kabeh. Bayaran mereka. Ini program global. Ya. Itu sebabnya NU sampai bikin program Islam Nusantara. Itu sebetulnya megang tradisi untuk sampai hilang. Kenapa? Begitu kita hilang, bangsa Indonesia terhapus dari muka bumi. Kenapa? Ya memang program globalisasi begitu. Ya, masyarakat tidak boleh punya identitas. Ya, karena itu saya alhamdulillah ini ya ada desa berusaha mencari jati diri identitas. Ya. Kenapa? Oh, itu tradisi kita harus kita pegang. Karena kalau enggak habis. Ya. Berapa banyak bangsa di dunia yang habis karena tidak punya identitas, hilang. Ya. Contoh orang-orang aborigin di Australia, aborigin itu kasihan, bahasa aborigin itu sudah hilang, kabeh nggak bahasa Inggris, ya. Sampai sekarang ada kursus bahasa aborigin, sing ngajar wong Inggris kulit putih, kan kasihan itu bangsa apa ini, nggak punya identitas. Nah, itu program globalisasi ya begitu, kita nanti udah nganggep tahlilan bid'ah selamatan itu ya, semua. Jadi di situ ya, itu identitas kita pertahankan. Saya kira ini ya yang sedikit bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang memberi masukan monggo kita kikan ya. Sekian, mudah-mudahan membuka wacana kita tentang hakikat peringatan-peringatan seperti ini. Ya, jadi di Malang itu sekarang dihidupkan lagi tradisi sedekah bumi macam-macam. Ya sudah, itu identitas kita. Ya. Dan yang sedekah bumi itu baru muncul zaman Islam. Jangan keliru. Upacara ruwatan itu zaman Islam, zaman Hindu gak ada ya. Ya. Nanti orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1. Nah, itu ajaran Islam. Jangan keliru dianggap Hindu, Hindu gak ada. Ya, itu semua ajaran Islam yang disampaikan oleh Wali Songo. Ya, ada semua. Ya, saya kira ini yang perlu kita pahami. Nanti bagaimana pentingnya kita menguatkan identitas tradisi kita. Kalau kita bangsa yang berbudaya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.